Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 kelas 3 Elektronika A akan mempresentasikan mengenai rancang bangun aplikasi berbasis Android untuk menunjang sistem kerja perpustakaan. Kelompok 4 ini terdiri dari saya sendiri, Dewi Kurotayun, kemudian Dwiki Subekti, Kendra Cahaya Fajri, Laila Agustina, dan Muhrizki Mubarok. Next. Adapun pokok pembahasan dari presentasi kali ini adalah latar belakang masalah, kemudian batasan masalah, pemodelan, demonstrasi, tujuan, metode, analisis, kemudian rumusan masalah, landasan teori, kesimpulan, dan saran. Next. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang yang kami ambil untuk penelitian kali ini adalah yang pertama, perpustakaan merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Kedua, sistem pelayanan di masa pandemi COVID-19 ini menyebabkan pelayanan umum dibatasi penggunaannya. Kemudian yang ketiga adalah sistem manual keperpustakaan yang ada di Politeknik Gajah Tunggal dirasa kurang efektif untuk pelayanan mahasiswa. Yang terakhir adalah beberapa masalah ditemukan dalam sebuah sistem yang manual. Contohnya adalah penyimpanan data buku, peminjaman dan pengembalian buku secara manual, dan pencarian buku. Tujuan penelitian. Pada penelitian kali ini, kami mengangkat tujuan yaitu merancang bangun aplikasi Android yang mampu mengakses buku serta melakukan peminjaman dan pengembalian buku yang ada di perpustakaan. Kemudian yang kedua adalah merancang tampilan pada aplikasi berbasis Android untuk menunjang sistem kerja perpustakaan. Next. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami angkat pada metode penelitian kali ini adalah 1. Bagaimana cara mengakses serta melakukan peminjaman dan pengembalian buku yang ada di perpustakaan melalui aplikasi Android. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara merancang tampilan aplikasi perpustakaan pada Android. Next. Batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian kali ini adalah 1. Pengambilan data hanya dilakukan melalui kuesioner yang diisi oleh mahasiswa Politeknik Gajah Tunggal. Kemudian yang kedua, aplikasi ini melibatkan jaringan internet. Dan yang terakhir, ketiga adalah sistem ini hanya digunakan untuk perpustakaan Politeknik Gajah Tunggal. Metode penelitian. Di sini ada alur penelitian. Yang pertama, dari observasi, kita mengobservasi penelitian kami, lalu kita menentukan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kita mencari referensinya, pengumpulan data, merancang konsep pembuatan aplikasi Android, rancang desain tampilan, lalu kita membuat pembuatan aplikasi, database, dan kita terakhir melakukan pengujian sistem aplikasi. Next. Metode penelitian, tempat dan waktu penelitian. Kami melakukan penelitian dengan menyebar Google Form yang berisikan pertanyaan-pertanyaan terkait sistem keperpustakaan dan berdasarkan permasalahan penelitian yang kami lakukan. Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2021 dengan jangka waktu selama 4 jam, yakni dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Next. Landasan teori. Pertama, aplikasi merupakan perangkat lunak komputer yang memiliki fungsi tertentu sesuai keinginan programmer. Kedua, Android merupakan sistem operasi untuk telepon seluler untuk berbasis Linux. Ketiga, database
struktur penyimpanan data untuk menambah, mengakses, dan memproses data yang disimpan. Keempat, website merupakan sebuah kumpulan halaman yang berisi informasi tertentu yang dapat diakses oleh orang banyak melalui internet. Next. Kelima, ada hosting yang merupakan layanan berbasis internet sebagai penyimpanan data atau tempat menjalankan aplikasi di tempat terpusat. 6, ada Kodular, sebuah aplikasi open source asli yang disediakan oleh Google dan sekarang dikelola oleh MIT. Ketujuh, perpustakaan, sebuah tempat untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya. 8, ada server, merupakan database yang mengelola database dengan cepat menampung dalam jumlah sangat besar dan dapat diakses oleh banyak user. Pemodelan. Untuk pemodelan di sini, untuk diagram pada staffnya, saat kita membuka aplikasi itu model pertama adalah muncul login. Ketika login, muncul lagi sebuah input username dan password, memvalidasi kalau misalkan benar dia ke halaman staff, kalau dia salah dia akan kembali ke halaman login. Kalau benar ke halaman staff maka dia akan memperoleh ada informasi peminjaman, terus ada kelola buku perpustakaan dan ada melihat anggota perpustakaan, terus melihat peminjaman serta melihat pengembalian. Untuk di informasi peminjaman itu kirim informasi itu kirimannya nanti akan ke database. Terus kelola buku juga kayak ada fitur tambah buku, ubah data buku, dan penghapusan pada data buku akan kembali ke database. Ada juga melihat anggota perpustakaan itu bisa menghapus data anggota. Terus melihat peminjaman itu mengolah peminjaman, ada input dan hapus data peminjaman, serta yang terakhir melihat pengembalian itu adalah menginput pengembalian, jadi mengkonfirmasi. Itu semuanya nanti ke database. Di sini ada diagram untuk mahasiswa. Untuk tampilan mahasiswanya sama, ada pertama aplikasinya itu munculnya loginnya kita masukin di sini username sama password, memvalidasi kalau benar dia akan ke halaman mahasiswa, kalau salah dia akan kembali, tidak akan ke halaman mahasiswa, dia akan tidak akan kembali, maksudnya tidak akan ke halaman mahasiswa. Kalau dia benar ke halaman mahasiswa maka dia akan mendapatkan, bisa melihat informasi perpustakaan, terus bisa melihat buku yang ada di perpustakaan, serta bisa melihat buku yang dipinjam, serta yang terakhir melihat data pengembalian. Dan mahasiswa itu bisa hanya cuma dua yang ke database, yaitu pencarian buku dan peminjaman buku. Oke, nah ini adalah hasil analisis. Yang pertama kita memverifikasi pada mahasiswa. Di sini terlihat kalau misalkan mahasiswa itu telah mencoba pada aplikasinya, habis itu sarannya juga sudah terbukti ya, bagus. Dan terakhir ada uji verifikasi pada staf perpustakaan. Untuk saran di sini diperbaiki lagi. Ya, selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Next. Pada kesimpulan pada tugas akhir, yaitu pembuatan aplikasi perpustakaan yang kalau mau kami buat, kami menyimpulkan berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Aplikasi berbasis Android memudahkan dalam memilih buku yang tersedia pada perpustakaan serta model peminjaman yang tak perlu menulis di buku rekap, melainkan merekap waktu pinjaman di handphone.
dengan pemilihan mode staf dan mahasiswa. Untuk staf terdapat fitur penambahan buku atau menghapus atau mengupdate, penambahan buku yang dipinjam atau menghapus buku yang telah dikembalikan. Sedangkan fitur pada mahasiswa yaitu informasi buku yang sedang dipinjam, all book, my book. Untuk all book berisi semua buku yang tersedia serta ditambah fitur peminjaman buku dengan mengklik buku di all book, dan my book adalah buku yang dipinjamkan. Berdasarkan penelitian tugas akhir yang telah dilakukan, masih terdapat banyak kekurangan yang kemudian dituangkan ke dalam saran berikut ini. Yang pertama, membuat aplikasi masing-masing untuk staf dan mahasiswa. Yang kedua, menambahkan kelengkapan keterangan buku yang tersedia. Yang ketiga, menampilkan status buku yang dipinjam. Selanjutnya adalah demonstrasi untuk aplikasi yang telah kami buat. Yang pertama itu ada halaman utama, halaman daftar, dan halaman login. Pada halaman utama di sini, kita dapat memilih untuk melakukan login sebagai mahasiswa ataupun sebagai staf. Setelah kita memilih, semisal kita memilih sebagai mahasiswa, kemudian kita akan login menggunakan username atau password yang telah kita daftarkan. Sebelumnya, kalau belum memiliki akun pada halaman utama, kita bisa klik daftar untuk mendaftarkan akun untuk dapat login ke dalam aplikasi. Baik, untuk selanjutnya di sini pada fitur aplikasi ini juga terdapat halaman informasi dan buku yang dipinjam. Untuk gambar slide paling kiri adalah informasi dari perpustakaan jika mahasiswa ingin meminjam buku dan melakukan pengembalian buku ke perpustakaan. Kemudian yang tengah adalah tombol navigasi untuk fitur-fitur kategori pengguna aplikasi dengan kategori mahasiswa. Kemudian paling kanan adalah mahasiswa dapat melihat buku yang dipinjam serta tanggal peminjaman dan pengembalian. Next. Halaman input peminjaman. Mahasiswa di sini dapat menginputkan peminjaman sesuai tanggal yang diinginkan, nama, dan memasukkan judul buku yang ingin dipinjam. Next. Pada gambar di sini adalah halaman untuk pengguna aplikasi dengan kategori staf. Pada yang pertama, staf dapat melihat informasi mahasiswa yang ingin melakukan peminjaman buku. Kemudian kedua, di sini staf dapat menginput data buku, update data buku, serta delete menghapus data buku di perpustakaan. Kemudian yang ketiga, staf dapat mencari anggota atau menghapus anggota perpustakaan. Next. Kemudian pada slide ini juga masih halaman untuk staf. Staf dapat mengirim informasi kapan akan dilaksanakan peminjaman buku. Maaf, pada slide ini staf dapat menginput peminjaman buku, kemudian melihat data peminjaman yang sudah diinput. Next. Next, Mas Hendra. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Mbak Dewi. Sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai aplikasi Android untuk menunjang kerja perpustakaan. Apabila ada salah kata dan perbaikan, silakan untuk memberikan saran dan kritikan. Terima kasih kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.